semuanya, selamat datang kembali di podcast kita kali ini. Perkenalkan saya Rahel bersama dengan teman-teman saya, Arin, Iren, dan juga Rian yang akan membahas dan memberikan pandangan serta pengetahuan mereka mengenai topik-topik menarik di teman-teman yang ada di sekitar hukum perdata. Nah teman-teman, kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai hapusnya atau berakhirnya perikatan, pada minggu ini kita akan membahas topik yang saya rasa tidak kalah menarik nih teman-teman dengan minggu lalu, yaitu cacat kehendak yang ada di dalam hukum perdata. Nah, betul sekali teman-teman yang sudah Rahel sampaikan bahwasannya pada hari ini nih kita akan membahas topik cacat kehendak dalam hukum perikatan. Tadi Rahel sempat mengatakan bahwa ini merupakan materi yang sangat menarik ya. Selain menarik, ini merupakan materi yang sangat penting dalam hukum perikatan. Bahwasannya ini juga mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah perjanjian. Sebelum kita masuk pada materinya, mungkin saya bisa menjelaskan secara singkat apa sih definisi dari cacat kehendak. Nah, dalam hukum perikatan, cacat kehendak ini adalah situasi di mana persetujuan di dalam sebuah perjanjian ini tidak murni. Nah, ini juga diatur dalam pasal 1321 yang menyebutkan bahwasannya ada 3 faktor utama bisa terjadinya cacat kehendak dalam sebuah perikatan, yaitu penipuan, kesesatan, dan juga paksaan. Dan ternyata selain ketiga faktor itu, ada satu faktor tambahan yang muncul dalam jurisprudensi, yaitu penyalahgunaan keadaan. Baik teman-teman, kita mulai dari faktor yang pertama, yaitu kesesatan atau kehilafan. Mungkin di sini teman Iren bisa menjelaskan kepada kita semua mengenai faktor yang pertama, yaitu kesesatan atau kehilafan. Nah, jadi teman-teman, kesesatan atau kehilafan ini terjadi ketika salah satu pihak dalam sebuah perjanjian ini salah mengartikan atau salah paham terhadap aspek penting di dalam perjanjian tersebut. Nah, kita bisa contohkan saja sebagai ketika si A ini, dia membeli sebidang tanah dengan tujuan untuk mendirikan sebuah pusat perbelanjaan. Karena dari informasi yang simpang siur dan juga asumsi masyarakat setempat, dikatakan bahwasannya lokasi tersebut merupakan lokasi yang strategis dan juga akan berkembang nantinya. Namun ketika sudah terjadi pembelian, itu lokasi tersebut ini berada pada area yang konservasi dan juga tidak bisa berkembang. Nah, ini merupakan salah satu contoh kasus yang menjadi kecacatan dalam sebuah perikatan. Jadi, karena adanya kekeliruan atau kesesatan ini, pihak pembeli yang merasa dirugikan bisa mengajukan pembatalan perjanjian ya. Sebenarnya bisa sih, tapi harus ada syaratnya dong. Nah, syaratnya ini ketika kesesatan ini harus ada pada aspek penting atau substansial dalam sebuah perjanjian. Nah, misalkan kalau si pembeli ini tahu faktanya, berarti dia tidak jadi membeli dong. Contoh lain yang relevan, misalnya seseorang yang membeli properti karena mengira bahwa luas tanahnya itu 200 meter persegi. Tetapi pada kenyataannya luas tanahnya hanya 150 meter persegi. Asumsi yang keliru seperti ini bisa membuat suatu perjanjian batal demi. Oh, berarti menarik ya Rian, kalau misalnya objek perjanjiannya ternyata bukan seperti yang dikira atau karena kekeliruan atau karena salah persepsi, maka orang yang paling merasa dirugikan atau pihak yang dirugikan punya hak untuk mengajukan pembatalan. Nah, kita lanjut pada faktor yang kedua, yaitu paksaan. Menurut pasal 1321 KUH Perdata, paksaan juga menjadi salah satu faktor cacat kehendak. Bagaimana pendapat teman-teman? Dalam konteks hukum, paksaan berarti adanya tekanan atau ancaman yang membuat seseorang merasa tidak punya pilihan lain selain menandatangani perjanjian tersebut. Misalnya, ancaman fisik atau mental yang serius. Nah, betul sekali Arin. Ada sebuah contoh kasus klasik di mana seseorang menjual tanahnya atas dasar paksaan ataupun ancaman. Namun ketika tidak ada paksaan tersebut, dia tidak akan menjual tanah tersebut. Artinya paksaan ini membuat kehendak seseorang tidak benar-benar bebas. Tempat Rahel, jika perjanjian dibuat dalam kondisi seperti ini, pihak yang dipaksa bisa mengajukan pembatalan. Oh, oke, selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke faktor yang ketiga, yaitu penipuan. Mungkin Rian bisa menjelaskan mengenai hal ini. Oke, baik. Penipuan dalam perikatan itu artinya ada unsur ketidakjujuran atau pengelabuan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya seseorang nih dengan sengaja menyebarkan informasi palsu tentang suatu hal untuk menarik minat dari pihak lain. Oh, jadi penipuan ini bisa terjadi karena seseorang ini dengan sengaja menipu ya. Kayak misalkan contohnya si penjual ini dia menipu atas kualitas barang yang dia jual sehingga bisa menarik para
perhatian konsumen. Iya benar, kasusnya bisa terjadi ketika seseorang mengatakan barang yang dia jual itu adalah barang yang baru. Padahal sebenarnya barang itu adalah barang bekas yang sudah diperbaiki. Artinya pihak yang tertipu bisa membatalkan perjanjian ya, jika kemudian yang mengetahui bahwa ada penipuan dalam perjanjian tersebut. Iya benar. Nah, kita masuk pada poin terakhir yang bisa menyebabkan terjadinya cacat kehendak dalam sebuah perikatan. Poin terakhir ini yaitu penyalahgunaan keadaan. Ini juga salah satu bentuk cacat kehendak, meskipun tidak diatur secara langsung dalam KUH Perdata, tetapi ini dikenal dalam jurisprudensi. Iya benar. Penyalahgunaan keadaan itu bisa terjadi ketika seseorang berusaha mengambil keuntungan dari situasi sulit yang sedang dihadapi oleh orang lain. Misalnya nih, seseorang sedang menghadapi suatu krisis ekonomi. Kemudian ada salah satu pihak yang menawarkan bantuan pinjaman, tetapi dengan bunga yang sangat. Jadi penyalahgunaan keadaan ini mirip dengan paksaan ya, tetapi lebih halus. Betul sekali Rahel. Perbedaannya ini ada pada penyalahgunaan keadaan, di mana pihak yang lebih kuat ini memanfaatkan kondisi pihak lain dengan ancaman secara tidak langsung. Oh, oke, terima kasih Iren. Terima kasih juga teman-teman yang telah memberikan penjelasannya. Dan kita sampai pada kesimpulan teman-teman, ada 4 faktor yang dapat menyebabkan cacat kehendak itu terjadi. Yang pertama ada kesesatan, yang kedua ada paksaan, yang ketiga penipuan, dan yang keempat penyalahgunaan keadaan. Masing-masing dari faktor ini teman-teman bisa menyebabkan suatu perjanjian gagal. Setiap faktor ini mempunyai karakteristik yang unik yang menyebabkan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Jadi penting bagi kita untuk memahami agar kita bisa lebih berhati-hati dalam membuat suatu perjanjian. Dan ini juga menunjukkan pentingnya kehendak yang bebas dan murni dalam setiap perjanjian. Jika ada faktor yang menghalangi kebebasan itu, maka perjanjian tersebut bisa dipertanyakan keabsahannya. Nah, kami semua berharap semoga teman-teman bisa lebih memahami apa sih arti cacat kehendak dalam hukum perikatan. Nah baik teman-teman, kita sudah sampai pada akhir dari podcast kita mengenai cacat kehendak di dalam hukum perikatan. Nah harapan kami teman-teman setelah menonton podcast kita, teman-teman dapat memahami apa saja sih yang menjadi faktor-faktor penyebab dalam cacatnya kehendak dalam suatu perikatan. Mungkin sekian penjelasan dari podcast kita kali ini. Sampai jumpa.